Bapak Imam Asyari MPD selaku Kepala Madrasah MTS Islamiyah Bunyamin. Yang kami hormati Bapak Abu Salim SAG selaku Wakil Kurikulum MTS Islamiyah Bunyamin. Yang kami hormati Bapak Asep Marwan SPD selaku Wakil Kesiswaan MTS Islamiyah Bunyamin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Faisal Haji MPD selaku Pembina OSIS MTS Islamiyah Bunyamin. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan Staf MTS Islamiyah Bunyamin serta seluruh siswa-siswi MTS Islamiyah yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana bisa memberikan kita kesempatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa hadir di MTS Islamiyah tercinta kita ini untuk bersama-sama dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman hadirin yang kami muliakan, tentunya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, tentunya pada kesempatan siang hari ini Saya Iza Lasyatul Faria dan saya Syafa Alifah akan membawakan acara dari awal hingga akhirnya acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan sari tilawah. Acara yang ketiga, pranata kepala sekolah atau yang mewakili. Acara yang keempat, penampilan khutbah pertama. Menempati acara yang kelima, penampilan pembacaan surah Ar-Rahman Jilbaik. Acara yang keenam, penampilan khutbah kedua. Acara yang ketujuh, penampilan Hadrah MTS Islamiyah Bunyamin. Acara yang kedelapan, penampilan khutbah ketiga. Acara yang kesembilan, pembacaan istighosah. Dan acara yang terakhir, doa sekaligus penutup. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang kami muliakan, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mengawali kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Muhammadul Quran dalam kedatangan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudara Askar Baris Al-Fatih. Kepadanya dipersilakan. Kakak, tekan bendek kono bendek tok raine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin dan teman-teman yang kami muliakan, selanjutnya yaitu para kepala sekolah MTS Islam yang akan diwakili Bapak Asep Marwan SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Raisul Mu'assasah Tarbiyah Ma'had Al-Islam Banyuwangi Al-Ustaz Samsul Hadi SPDI. Yang terhormat Bapak Imam Asyari MPT selaku Kepala Madrasah MTS Islamiyah Banyuwangi, yang terhormat seluruh asatidz wal ustadzat al-mahbub abna'i wa thalabati rahimahullah. Abna'i wa banati rahimahullah. Dirahmati Allah yang sangat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, siang menjelang sore hari ini acara kegiatan Isra wal Mi'raj di MTS Islamiyah Banyuwangi masih kita dapat jalankan bersama, walaupun ada sedikit kendala turunnya hujan, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Oleh karena itu, patut kita sebagai manusia, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang menjelang sore hari ini, kita semua masih bisa duduk bersama
dalam kegiatan Thalabul Ilmi peringatan Isra wal Mi'raj di MTS Islamiyah Binagun yang kita cintai dan yang kita banggakan semuanya. Pada pagi hari tadi ada salah satu teman kalian mengecek WhatsApp saya kepada saya, "Assalamualaikum Pak, hari ini belajar atau tidak?" Maka akan jawab, saat ini pun hari ini kita tetap belajar, walaupun tempat dan suasana yang berbeda, semua yang mengandung unsur itu adalah belajar. Maka jangan ditanya lagi, "Pak, Isra Mi'raj belajar atau belajar?" Sama-sama kita menambah ilmu. Kedua kalinya, salawat bersama salam marilah kita sajungkan kehadiran baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu malaikat. Malaikat tersebut banyak sekali jari-jarinya. Apa tadi? Malaikat tersebut banyak jari-jarinya. Kalau kalian jari-jarinya ada berapa? Cacat malah 10. Yang benar jari-jari kita ada 20. 10 tangan, 10 kaki. Ya kok masih ada 10 jari-jari cacat, bahaya nih. Kok jari-jarimu banyak sekali? Digunakan untuk apa jari-jari tersebut? Malaikat tersebut menjawab, "Ya Muhammad, jari-jariku ini digunakan untuk mencatat semua amal ibadah umatmu, umat manusia. Dan seluruh kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, seluruhnya saya catat dan tidak ada yang ketinggalan satu pun." Ya. Coba kita baca hujan, ada berapa tetes air hujan ini? Ada yang bisa menghitung? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Tetapi malaikat tersebut tidak ada satu tetes pun yang tertinggal dicatat oleh beliau. Jatuh di gunung, semuanya dicatat. Jatuh di lautan, semuanya dicatat. Jatuh ke daratan juga sama-sama semuanya dicatat. Dan tidak ada yang ketinggalan satupun. Namun ada satu yang tidak bisa dicatat oleh malaikat tersebut. Apa tersebut? Itu enak. Apa? Ada yang bisa menjawab? Iya. Amal ibadah yang tidak bisa dicatat oleh malaikat tersebut adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bolong sholawatnya. Maka sampai dikatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi." Masya Allah, ternyata sholawat tersebut amal ibadah yang tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut. Anak-anakku sekalian, coba amal ibadah apa yang kamu sudah kerjakan? Haji, umroh, mampu, umroh, mungkin ada yang sudah berangkat, ada yang belum. Apa lagi? Apa mana? Tahajud. Kalau bapak salat 5 waktu aja bolong-bolong, kemudian tahajud tambah jebol. Tangi kue jam 8 esuk arep tahajud. Tapi sholawat tadinya kita semua bisa mengerjakan tersebut, namun pahalanya tidak bisa dihitung. Saking apa? Saking luar biasa banyaknya dan saking luar biasa besarnya pahala sholawat tersebut. Maka mumpung di bulan Rajab ini, mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Salatullah
mudah-mudahan salawat yang kita berikan lantunkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita nanti dan menjadi salah satu amal pertolongan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak sekalian, tadi oleh MC saya ini sebagai prakata. Prakata itu sambutan. Jadi sing ceramah untuk aku. Jadi ceramah nanti ada sendiri. Jangan-jangan banyak mengira lupa siapa sing ceramah. Tidak. Ya, saya hanya mengutip sedikit saja untuk kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan Isra wal Mi'raj. Sekitar 1400 tahun yang lalu ada sebuah kejadian yang spektakuler yang tidak bisa dimasukkan ke akal manusia. Sekarang tidak akan bisa dimasukkan ke akal manusia. Dimasukkan ke dalam ilmu sains. Coba kita secara logika, ilmu fisika, semakin jauh jaraknya, apakah dia semakin singkat waktunya? Tidak. Semakin jauh jaraknya, pasti semakin lama waktu yang ditempuh. Namun beda logikanya Allah, ilmunya Allah. Sekitar 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ingat, orang yang paling pelit ketika mendengar kalimat Rasulullah tidak melangsungkan menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, alhamdulillah, akhirnya nggak jadi ada yang pelit ya saya. Ya, kejadian tersebut adalah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari mana? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Coba dimasukkan akal. Dari tadi yang ayat dibacakan tadi surat apa tadi? Al-Isra ayat pertama. Di sana artinya telah aku jalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa lailan. Hanya sebagai malam, satu malam. Sedangkan tebalnya langit, ya, ke langit selanjutnya di dalam perjalanan tersebut Allah beda, Allah yang saya ingin menghibur dia. Allah jemput dia untuk menghibur. Kenapa Allah itu? Karena di tahun itulah Rasulullah ditinggalkan dua orang yang dicintai. Siapa beliau? Siapa? Tahu lah. Pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Saat itu Siti Khadijah meninggal atau wafat dunia. Siti Khadijah yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Islam. Rasulullah sendiri. Kedua, pamannya Abu Thalib yang siap menjaga membentengi Nabi Muhammad dalam yang sama harus meninggalkan orang yang dicintai. Sampai ya Allah, kenapa engkau cabut istriku? Siapa lagi akan mendampingiku, memperjuangkan hartanya denganku untuk memperjuangkan agama Islam sampai kita mendalam. Saat itulah Rasulullah bersabda, barang siapa yang istri meninggal dunia, apa lanjutan? Barang siapa istri yang meninggal dunia dan suami menduga mendalam karena kebaikannya,
niscaya akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda, mohon maaf ibu-ibu, ketika istrinya wafat, jarak berapa menit suaminya masuk kamar, tutup itu, merdeka. Waduh, bukan surga yang didapatkan, melainkan neraka. Nah, itulah dikatakan Ammul Husni, tahunnya ke-9. Nah, maka saat itu Allah menjemput langsung Nabi Muhammad untuk ketemu, dihiburnya, naik ke Sidratul Muntaha, dihibur dan dikasih hadiah, yaitu berupa sholat, sholat. Setelah diberikan hadiah sholat, saat itu belum sekarang, belum saat ini yang mengerjakan 5 waktu. Namun yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, ini hadiah buat kamu, sholat 50 waktu sehari semalam. Bayangno, hadiah, lah manggah 1 hari 1 malam 50 kali waktu dalam 1 malam, 1 malam. Mampu kurang, belum tentu. Tapi sangat sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, lalu Nabi Muhammad bernegosiasi, ya Allah, apakah nanti kelak umatku akan mampu menjalankan sholat 50 kali waktu di dalam sehari semalam? Maka negosiasi tersebut dicap stempellah kalau di dunia ini SK, surat keputusan. Oke ya Muhammad, saya turunkan. Akhirnya menjadilah yang sekarang jadi 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi kita sayangnya sebagai umat manusia kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada Nabi Muhammad. 5 waktu yang sembolong, mendengar buat bablas. Nah, mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj ini bukan hanya seremonial, bukan hanya peringatan saja tahun demi tahun diacarakan Isra Mi'raj, tetapi bisa membekas buat kita semua. Kita semua bisa lebih rajin lagi untuk menegakkan dan menjalankan perintah Allah, salah satunya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mewakili panitia, kami ucapkan terima kasih telah mengorbankan waktunya, telah berlaku bersama tadinya sudah siap di lapangan. Saya ucapkan berapa terus juga tahun ini. Maaf tahun ini agak sedikit berbeda. Biasanya kegiatan Isra wal Mi'raj itu digabung tapi mungkin satu yayasan dari MI, MTS, SMA. Namun untuk kami situasi dan kondisi belum memungkinkan, maka untuk kegiatan Isra wal Mi'raj kami mengulangi rasa semangat kita sama-sama duduk untuk tolabul ilmi dan jangan sampai acara yang rugi. Jadilah orang yang beruntung. Setelah pulang ini dapat dari hadiah nanti 3 dicoba, pulang yang dapat itu tegakkan, jalankan nanti di rumah, amalkan di rumah sampai selama kehidupan kalian seterusnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga sudah jam 3. Masih banyak penampilan-penampilan lain. Alhamdulillah, jazakumullah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak sekarang Asli dan ucapkan terima kasih.
Selanjutnya, Bapak, Ibu hadirin dan teman-teman yang kami muliakan, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, khitbah pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Firdaus kelas 93. Kepadanya kami persilahkan. Apanya pakai emas ya? Iya, apa loh? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Islam Bumiagung, kepada Bapak Samsul Hadi SPDI, yang terhormat kepada Kepala MTS Islamiyah Bumiagung, Bapak Imam Asnari, dan yang terhormat kepada Bapak Samsul, Bapak Agus Salim SAD selaku Wakil Kurikulum MTS Islamiyah. Yang terhormat kepada Bapak Asep Marwan selaku Wakil Kesiswaan MTS Islamiyah Bumiagung. Dan yang terhormat kepada Bapak Faisal Haq selaku Pembina OSIS MTS Islamiyah Bumiagung. Dan tak lupa kepada teman-teman yang sempat hadir pada acara hari ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Kedua kalinya salawat bersangkaikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan maupun dari zaman terang benderang, yaitu syahadat agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema Isra Mi'raj. Saya bukan bersama saja, tapi kita belajar bersama-sama. Namun bedanya teman-teman yang duduk, saya yang berdiri. Mari kita belajar bersama-sama tentang Isra Mi'raj. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu dalil tentang Isra Mi'raj ini? Kalau tidak tahu, mari kita lafalkan bersama-sama. Ikuti bareng-bareng teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah teman-teman sudah membaca atau sudah ada yang hafal tentang dalil Isra Mi'raj ini. Arti dari ayat tersebut ialah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat di atas menjelaskan sungguh agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan langsung menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan ke Sidratul Muntaha yang melewati beberapa lapis awan. Teman-teman, ada yang tahu gak nih? Beberapa lapis awan itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa saja? Nabi Musa, Nabi Nuh. Kalau teman-teman belum tahu, mari kita belajar bersama-sama di langit keberapa dan di mana saja Nabi Muhammad bertemu para nabi. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Sekali lagi teman-teman, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu siapa? Lanjut di langit kedua. Di langit kedua bertemu Nabi Isa. Dan di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Dan di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Dan di langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan hingga di langit ketujuh yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh mulianya hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah ibadah spesial daripada ibadah yang lainnya. Sungguh spesial. Nabi Muhammad saja langsung bertemu dengan Allah. Dan yang mengantarkan Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sudah sampai di depan gerbang Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berkata dengan malaikat Jibril, mengapa engkau tidak masuk bersamaku? Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau masuk. Ketika aku masuk, maka terbakarlah aku. Sungguh mulia Nabi Muhammad untuk masuk dan bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira teman-teman, sholatnya apa dengan bolong atau full semua ini? Alhamdulillah. Untuk yang laki-laki semuanya full semua ini, dari subuh sampai isya. Ya, yang perempuan biasanya kalau ditugaskan untuk sholat berjamaah di musala ini ada yang bolos biasanya. Apakah benar? Yang jawab benar bolos kok ramai sekali. Apakah semuanya yang bolos? Wah. Lihat para laki-laki, perempuan bolos melakukan kewajibannya. Apakah pantas itu wanita-wanita ini? Kata kakak laki-lakinya tidak pantas. Marilah kita tunaikan ibadah bersama-sama. Saya pernah dengar Kiai Slamet dari Banjarnegara sana, kalau ingin melaksanakan sholat itu lebih baik jamaah. Apakah benar teman-teman?
Benar, tapi kok musola atau masjidnya kok kosong? Pada kemana kalian teman-teman? Apa gak sempat jamaah atau memang sengaja tidak jamaah? Insya Allah teman-teman ini saya lihat rajin berjamaahnya. Yang laki-laki dan yang perempuan tidak rajin. Teman-teman yang laki-laki, perempuan tidak terima kalau diomong tidak berjamaah. Tadi saja bisa kita sekolahkan berjamaahnya ganti-gantian. Yang perempuan saja banyak yang bolos tadi katanya. Betul nggak teman-teman? Nah betul. Oh iya, kata beliau Pak Imam, aslinya tidak halangan, tapi ngakunya halangan. Apakah benar? Tapi kok yang jamaah di musola itu sedikit sekali. Pada kemana ini? Alasannya tuh banyak. Yang pertama, pura-pura head. Yang kedua, membawa mukena tapi tidak memakai dan tidak mau terkena air wudhu. Sesungguhnya air wudhu itu lebih baik daripada skincare yang dipakai oleh Mbak Mati. Saya pernah mendengar orang sehitam apapun, jika dia memegang atau menjaga wudhunya di dunia, maka di akhirat nanti mukanya bercerah. Coba kita lihat di dunia ini perempuannya yang bersinar-sinar, tapi nggak tahu nanti yang di akhirat mukanya gelap atau bersinar-sinar sebagai di dunia ini. Karena yang di akhirat itu yang bersinar tuh cuman orang yang memegang wudhu atau menjaga air wudhu. Kita bandingkan, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Ibadah salat ini lebih mulia daripada ibadah sebelumnya. Coba kita buka rahasia ini. Satu, ibadah melakukan zakat itu boleh main-main atau tidak? Kata siapa tidak? Pastinya boleh. Kita tinggal mengantarkan sedekah ke masjid itu bayar zakat tidak apa-apa. Nah, kita bandingkan zakat dan sholat. Zakat aja boleh main-main, sedangkan sholat itu tidak boleh. Kita mengambil wudhu, sudah siap sholat, kita sholat. Allahu Akbar. Allah Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Badan kita itu tidak boleh menoleh kemana-mana. Yang kita toleh yaitu menghadap arah sujud teman-teman sekalian. Setelah takbiratul ihram atau Allah Akbar, teman-teman atau apa ada yang main-main salatnya? Ya, memang salat itu tidak boleh main-main. Ada yang berkata salat bergerak lebih dari 3 kali itu membatalkan. Apalagi teman-teman yang perempuan ini
sudah sholat, perempuannya sudah sholat, Allahu Akbar, imamnya sudah takbiratul ihram. Yang belakang malah ngomong, si A berbicara, si B, ayo kita beli sebelah C. Itu batal atau tidak? Nah, kalau sudah tahu batal, makanya kita sholat itu harus diam. Tuh. Nah, yang laki-laki ini, kalau sholat itu, subhanallah, yaitu anteng sekali, jadinya tidak mengganggu teman-teman semuanya. Makanya kalau tidak mau disaingi sama yang laki-laki, yang perempuan juga harus bersemangat. Sholat berjamaah di musola itu jangan karena alasan tidak bawa pengenang, berpura-pura haid dan lain-lainnya. Pesan dari saya, jika kamu ingin mencapai tujuanmu, maka menghadaplah Allah, bukan menghadap langsung seperti Nabi Muhammad tadi, bukan, tapi kita menghadap Allah itu sholat yang tekun diniatkan, bukan niat main-main. Ketika kita sholat yang tekun, insya Allah kita mau apapun pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup pidato dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami mengucapkan terima kasih. Teman-teman yang kami muliakan, selanjutnya yang menyampaikan pembacaan surah Ar-Rahman dulu yang akan dibawakan oleh siswi kelas 7. Kepadanya kami persilakan. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Foto. Ini kan video.
Ada berapa surat? Ayat-ayat dari surat. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami muliakan, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, Kitoba yang kedua, yang akan dibawakan oleh Saudari Kalisa Lia Zafira kelas 84. Kepadanya kami persilahkan. Urip nih. Masak nasi dalam bambu sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana
Islam. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit beban dari saya. Berhubung acaranya adalah Isra Mi'raj, di sini saya akan membahas tentang keutamaan sholat. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Palestina, dilanjutkan ke langit, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, dari perjalanan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu hadiah terbesar bagi umat Islam, yakni hadiah untuk melaksanakan ibadah sholat. Mengapa sholat begitu sangatlah istimewa? Karena sholat adalah perintah dari Allah yang diantarkan dilakukan kepada Nabi Muhammad langsung tanpa menghadap malaikat Jibril. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ingatkah kalian dengan hadis yang berjudul sholat adalah tiang agama, yang as-sholatu imadun, sholat adalah tiangnya agama. Bagaikan rumah tanpa tiang, apakah rumah itu akan tetap kokoh? Tentu saja tidak. Rumah itu pastinya akan roboh. Begitu pun dengan iman manusia, mengakunya Islam tapi nggak pernah sholat, ya sama aja dong. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, Allah pernah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil najmi wa qur'anal fajr. Innal qur'ana lafajr kana mashhuda. Yang artinya, lakukanlah sholat dan lakukanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Hadirin rahimahumullah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah di sini masih sering meninggalkan sholat? Ngapusin. Atau itu bukan ngapusin. Perasaan sering bolong, bahkan nggak pernah ngelarin. Sekarang saya ingin sedikit merosting teman-teman yang nggak pernah sholat atau bahkan jarang sholat. Di pertemuan sebelumnya saya pernah merosting teman saya yang seharusnya ceramah akhirnya nggak mau ceramah. Mau saya sebutkan tapi takut orangnya isin. Saya ngomongin dulu ya. Saya akan merosting teman-teman yang nggak pernah sholat dan memberi sedikit pertanyaan kepada kalian. Memang udah nggak bisa sholat ya? Sudah sehebat apa? Kalian diserempet terus nanti. Bukan sakit air nangis, sampai kayak rum cecek, nggak kuat ngadep. Nggak bisa ngadep lagi. Hadirin hadirat rahimahumullah, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah amalan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Bertobatlah sebelum terlambat, Allah akan memaafkan segala dosa kalian. Kalau ada yang tanya, kalau Allah nggak mau maafin saya gimana? Katanya saya di dalamnya aduh.
Stop paling barang, atau salah nih? Tunggu. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami muliakan, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni khutbah ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Siti Nadia Putri kelas 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Samsul Hadi SPDI selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Islam Umi Agung, yang
yakni Abu Talib dan Sayyidah Khadijah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Setelah kehilangan orang-orang yang ia cintai, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Beliau pernah dilempari dengan tanah kotor dan mengenai seluruh kepalanya. Walau ujian Nabi Muhammad SAW sangatlah berat, alhamdulillahnya beliau berhasil melewati masalah yang ia hadapi. Pada tanggal 22 Rajab tahun ke-10 kenabian, peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha pada malam hari. Pada peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholat adalah ibadah yang istimewa untuk umat Islam. Sholat akan berdampak besar dalam kehidupan apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun banyak di antara kita masih malas-malasan dalam sholat. Contohnya saja, Mbak Diva sudah nekat cantik-cantik untuk berangkat ke sekolah, malah disuruh sholat zuhur dulu sama ibunya. Hal ini membuat Mbak Diva sungguh jengkel. Namun mau tidak mau, Mbak Diva harus tetap sholat. Karena apabila Mbak Diva tidak sholat, maka Mbak Diva tidak akan mendapatkan uang jajannya. Tetapi Mbak Diva sholatnya tidak wudhu dan hanya jentik-jentik saja. Apa di sini ada yang seperti Mbak Diva? Kalau ada jangan diulangi lagi ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa ambil beberapa pelajaran, yakni menghargai perjalanan Nabi Rasul sebagai bukti kebesaran Allah. Lalu menandakan bahwa pentingnya persatuan umat Islam dalam sholat. Terakhir merenungkan kewajiban sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ingat ya teman-teman, percuma kita hidup di dunia apabila kita tidak sholat. Apapun problemmu, bersujudlah sampai mimpimu terwujud. Mungkin cukup sekian pidato dari saya, Mas Akbar Muhammad Kikantari. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Demi menyempurnakan acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Asy'ari MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua tolong diperhatikan. Ini doanya saya nggak melafalkan doa. Nanti hanya satu kali sholawat harian dan satu kali Fatihah, tapi tolong diikuti dengan baik. Anak-anak tolong bicaranya berhenti dulu, ngobrolnya berhenti dulu. Sebentar, saya tahu kamu sudah capek, maka saya nggak panjang, tapi tolong diikuti dengan baik. Yang masih bicara berhenti. Yang masih bicara berhenti. Selayaknya bagi Ya, hanya baca sholawat nariyah sekali, habis itu nanti Fatihah sekali itu aja, tidak lama ya. Jadi tolong diikuti dengan baik. Sama-sama. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin
halu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu. Bunyi semua. Mubayakin hawaidu wa tulalu bilghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamramu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi dari kulli ma'lumina Yurita ilahi ta'ala fi jami'i amrina wa liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah wa litahmili bala'id dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Akhirnya kita bila berhujung acara